penyidik dari Polda Jaya yang saya hormati Kasubdit Jawas, Kasubdit Jatabas, Kasubdit Resmob, serta tim penyidik. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang, Kacab, Ban BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Dikutip dari Warta Kota, aksi tersebut diduga dilakukan untuk mencuri uang dari rekening dorman. Demikian yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Motif para pelaku yaitu para pelaku tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah dipersiapkan, ujar Wira, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 16 September 2025. Diketahui, polisi telah menangkap 15 tersangka terkait kasus penculikan dan pembunuhan Ilham. Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan tampak tertunduk saat ditampilkan di hadapan awak media. Dalam konferensi pers tersebut, polisi juga memamerkan sejumlah barang bukti yang disita dari para tersangka. Terungkap oknum yang disebut dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, Ban BUMN di Cempaka Putih bernama Muhammad Ilham Pradipta, 37. Dalam kasus tindak pidana tersebut, ada keterlibatan Oknum Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kini, oknum yang diketahui anggota TNI berinisial Kopda FH resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku dengan inisial Kopda FH, terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, ujar Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 12 September 2025. Terungkap oknum yang disebut dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, Ban BUMN di Cempaka Putih bernama Muhammad Ilham Pradipta, 37. Dalam kasus tindak pidana tersebut, ada keterlibatan Oknum Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kini, oknum yang diketahui anggota TNI berinisial Kopda FH resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku dengan inisial Kopda FH, terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, ujar Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 12 September 2025. Hal ini dibenarkan Polisi Militer Kodam Jayakarta, Pomdam Jaya, melalui dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto. Kendati demikian, jumlah pasti prajurit yang terlibat dalam kasus ini belum diungkap. Betul, sedang ditangani, kata Doni, saat dikonfirmasi, Rabu, 10 September 2025. Doni menjelaskan, penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung. Oleh karena itu, informasi lebih lanjut mengenai dugaan awal keterlibatan prajurit belum bisa dirinci. Identitas mereka yang diperiksa pun masih dirahasiakan. Saat ini sedang kami dalami terkait dugaan keterlibatannya, ungkap Doni. 4 pelaku penculikan Ilham sebelumnya meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatan oknum instansi tersebut dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham. Kami dari pihak keluarga sudah meminta perlindungan hukum ke Panglima TNI, kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri, karena ada dugaan oknum, ujar kuasa hukum para penculik, Adrianus Agal, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Menurutnya, salah satu pelaku, yang berinisial IU alias Eras, mendapat perintah untuk melakukan penculikan terhadap korban. Adik kami, Eras, salah satu pelaku, diminta untuk menjemput paksa, menculik. Setelah menjemput korban pada sore hari, ada perintah dari Oknum F, kata Adrianus. Namun, untuk melaksanakan hal tersebut, memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari Kepala Bank. Dan Pomdam Jaya,
Kolonel CPM Doni Agus Prianto membeberkan awal mula keterlibatan dua oknum TNI dalam kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Kepala Cabang Ban BUMN di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Dikutip dari Warta Kota, adapun keduanya adalah Sersan Kepala, Serka, N dan Kopral 2, Kopda, FH, yang berasal dari Satuan Elit Kopassus. Keduanya sedang berstatus tidak hadir tanpa izin atau THTI pada saat kejadian. Serka N dan F dalam status sedang dicari karena tidak hadir tanpa izin. Satuan berasal dari Detasemen Markas Kopassus, ujar Doni, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 September 2025. Kasus bermula pada Minggu, 17 Agustus 2025, saat seorang warga sipil berinisial JP mendatangi rumah Serka N. Dalam pertemuan tersebut, JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang yang akan dihadapkan kepada atasannya, DH. Sehari setelahnya, Serka N menghubungi Kopda FH untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan penjemputan. Pada saat itu, Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur dan pada saat itu, saudara JP sudah berada di kafe, ujar dia. Jadi, mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya, sambungnya. Selasa, 19 Agustus 2025, pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda FH untuk menanyakan apakah bersedia atau tidak menerima tawaran. Kopda FH lantas bersedia dan mulai membentuk tim untuk menjemput korban. Pada saat itu, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP, kata Doni. Pada Rabu, 20 Agustus 2025, Serka N bertemu JP di salah satu bank swasta wilayah Jakarta Timur. Saat itu, JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar 95 juta rupiah kepada Serka N. Selanjutnya setelah diterima Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun, tuturnya. Setelah terima uang, Kopda F selanjutnya menghubungi seorang sipil berinisial IU untuk bertemu di kafe. Kemudian IU datang bersama 4 orang lainnya berinisial Ed, Junior, Ra, dan IU, yang menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih. Sekira pukul 13.45 WIB, JP memberikan informasi kepada Kopda FH bahwa korban berada di sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya Kopda F dengan menggunakan mobil lain bersama saudara IU dan kawan lainnya 4 orang yang gunakan Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan di Jaktim dan saudara IU parkir kendaraan di samping kendaraan korban, ucap Doni. Dan pada pukul 16.30 WIB, korban berhasil dimasukkan ke dalam mobil oleh IU dan satu rekannya. Meski Kopda FH berada di lokasi, ia tidak berada di dalam kendaraan yang sama. Dalam perjalanan, Kopda FH sempat menelpon JP karena tim penjemput yang dijanjikan belum juga datang. Ia bahkan mengancam akan menurunkan korban jika tidak ada tindak lanjut. Selanjutnya setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan Kopda F menelpon saudara JP menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun tim yang akan jemput yang sudah dijanjikan itu tidak kunjung datang sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam ke JP apabila tidak ada tim yang menjemput maka korban akan diturunkan, ucapnya. Kemudian saudara IU mengirimkan share lokation kepada Kopda F dan meneruskan share lokation tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran, lanjut Doni. Sekira pukul 19.45 WIB, tim bertemu di bawah flyover Kemayoran. Korban dipindahkan dari mobil Avanza ke mobil Toyota Fortuner hitam yang dikendarai Serka N bersama JP dan U. Selama perjalanan, korban yang dalam kondisi terikat lakban berusaha melawan. Serka N membantu menahan tubuh korban agar tidak berontak, sembari bersama JP menunggu instruksi lebih lanjut dari DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun, karena tim tak datang-datang dan korban terus melawan hingga tampak lemas, Serka N memutuskan menghentikan mobil di sebuah area persawahan Desa Cilangkara, Serang Baru, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Di lokasi tersebut, korban diturunkan secara paksa. Serka N memegang kepala korban, sementara JP mengangkat kakinya, lalu membuang tubuh korban sejauh 2 meter dari mobil. Usai membuang korban, para pelaku meninggalkan lokasi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.